Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipriwagung SVD dalam renungan singkat Minggu Prapaskah pertama, 21 Februari 2021. Fokus renungan kita pada hari Minggu ini, kita ambil dari Injil Markus. Kisah Injil yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini bercerita tentang Yesus yang berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Ia dicobai iblis dan tinggal di antara binatang-binatang buas. Dan Markus pun menggambarkan bahwa malaikat-malaikat melayani dia. Setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus tampil di Galilea dan mewartakan kegenapan kedatangan kerajaan Allah. Dia berseru, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Saudara-saudari terkasih, kalau kita merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan ini, dan kalau kita membandingkannya dengan kedua Injil sinoptik lainnya, yang berbicara tentang hal yang sama, tentang iblis mencobai Yesus di padang gurun, Markus tidak menceritakan secara detail jenis-jenis cobaan yang diberikan oleh iblis. Namun, Markus menceritakannya secara singkat, dan bagi saya tentu saja memberi kita pesan tertentu dari gaya Markus menceritakan kisah Yesus dicobai iblis di padang gurun. Kalau kita melihat, coba kita melihat alurnya bahwa ia berpuasa selama 40 hari, dicobai iblis, dan ada di antara binatang-binatang buas. Namun Yesus sanggup melampaui semua itu. Meski berada di antara binatang-binatang buas dan dicobai iblis, ia tetap selamat, ia tetap menang. Dan kemudian malaikat-malaikat pun melayani dia. Apa yang kita bisa lihat dari kisah yang ditulis oleh Markus ini adalah bahwa Yesus sendiri datang untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Komitmennya yang teguh untuk melaksanakan kehendak Bapanya membuat dia sanggup melampaui cobaan-cobaan yang diberikan oleh iblis, dan bahkan binatang-binatang buas pun tidak membahayakan dia karena dia bersama Allah. Dia adalah Tuhan yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Dan karena itulah ia tampil setelah Yohanes Pembaptis ditangkap dan berseru, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Setidaknya ada satu pesan penting bagi kita semua sebagai orang beriman pada masa-masa ini, di tengah pandemi COVID-19, juga di masa Prapaskah ini, masa puasa. Bahwa setiap orang yang berjalan bersama Tuhan, berkomitmen penuh, berpegang teguh pada janji dan kehendak Allah, ia akan senantiasa dibantu dan ditolong oleh Tuhan. Barang siapa bersama Tuhan, ia akan menang menghadapi setiap cobaan. Ia tidak mendapat cobaan atau tantangan yang tidak dapat dilampaui, diatasi. Bahkan binatang-binatang buas pun sanggup ia hadapi dan tidak membahayakan dirinya. Maka satu hal yang penting menurut saya dari kisah Injil Markus hari ini adalah bahwa semua orang diundang untuk berjalan bersama Tuhan, berpegang teguh pada firman, pada kehendak Allah, sehingga Allah beserta dia. Dan
ini juga yang membuat saya mengingat apa yang pernah diungkapkan oleh Paulo Coelho. Apapun yang engkau kehendaki, seluruh dunia akan bersatu padu membantu engkau. Apapun yang baik, setiap usaha untuk berjalan dalam jalan kehendak Tuhan, berkomitmen untuk mengikuti Kristus dan segala rahmat-Nya. Bahkan malaikat-malaikat Allah pun ikut bekerja sama, membantu dan menolong kita. Karena itu saudara-saudari terkasih, sekali lagi undangan penting bagi kita semua dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa berjalanlah bersama Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menyertai, membantu dan menopang. Malaikat-malaikatnya akan bersatu padu, membantu dan menolong kita di jalan kehendak Tuhan. Itulah kesaksian juga teladan dan inspirasi dari kisah Injil Markus pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua.